Bahkan kami sempat menanyakan pula di puncak kesuksesan yang sudah didapat seperti sekarang ini, saya juga sempat menanyakan pada beliau, siapa sih orang yang berperan penting dalam kesuksesan beliau saat ini? Dan di situ beliau menyebut ibu. Orang yang paling berperan penting adalah ibu. Yang pertama adalah orang tua. Didit Ardianto, pemuda asal Sukoharjo yang telah sukses membangun brand perusahaannya dengan label Bikhoir Group hingga dijuluki sebagai miliarder muda asal Sukoharjo. Orang mengenalnya dengan sebutan Didit Bikhoir. Alhamdulillah kami dari Sekar Taman diberikan kesempatan untuk sedikit berbincang dengan beliau, sahabat baik saya, teman baik saya tersebut di sebuah tempat outdoor ketika kami melakukan take shot untuk pengambilan gambar podcast video kami di wilayah Selo, Boyolali. Beliau bercerita banyak di situ tentang perjalanan karirnya, perjalanannya membangun perusahaannya yang dimulai benar-benar dari nol, yang bermodalkan awal Rp50.000 dengan berjualan pulsa atau voucher pun. Awal mula kita membangun Bikhoir Group ini memang kita mulai dari benar-benar dari nol, Om Ipung. Jadi memang kita dari nol sangat mulai dari dini sekali. Dan itu dilakukannya sekitar umur 20 tahun atau sekitar tahun 2005. Sangat mulai dari dini sekali. Jadi waktu itu ketika saya umur kurang lebih sekitar 20 tahun, saya sudah mulai merintis bisnis. Waktu itu pertama kali adalah bisnis pulsa. Jadi bisnis pulsa itu pertama kali kita dirikan kurang lebih sekitar tahun 2005. Dan alhamdulillah beliau bercerita usahanya sekarang sudah yang dijalankannya ini sudah berkembang pesat dan malah sudah bisa membuat server pulsa sendiri sehingga tidak ketergantungan dengan orang lain. Beliau bercerita kalau dulu server itu masih merger dengan orang lain, tapi untuk saat ini beliau sudah bisa membangun server pulsa sendiri. Memang dari awal itu kita modalnya jualan pulsa di rumah, jadi memang benar-benar kita tidak ada modal. Waktu itu dari nol, waktu itu modal hanya 50.000, jadi saya masih ingat itu deposit pulsa yang all operator itu 50.000 sampai sekarang masih ingat. Nah sekarang kita sudah sampai dengan membuat server pulsa sendiri. Jadi kalau dulu kita nginduk di server pulsa orang lain, nah sekarang kita sudah mempunyai server pulsa sendiri. Dan perkembangan bisnisnya tersebut kali ini beliau juga sudah merambah ke bisnis-bisnis yang lain, diantaranya Bikhoir Chicken, kemudian Bikhoir Elektronik, Fashion, dan lain-lain. Pengembangan selain voucher, kita sekarang sudah ada namanya Bikhoir Elektronik. Kita ada Bikhoir Homeware namanya. Nah, jadi di Bikhoir Homeware itu nanti kita ada Bikhoir Elektronik, ada yang khusus homeware dan lain-lain. Nah, setelah ada Bikhoir Homeware, kita juga buat yang namanya Bikhoir Fried Chicken. Jadi Bikhoir Fried Chicken memang buat teman-teman atau anak-anak nongkrong, anak-anak makan, itu yang kita fasilitasi tempat untuk Bikhoir Chicken. Bahkan beliau sempat bercerita bahwa Bikhoir Group sering mendapatkan award dari brand atau provider lain seperti Excel, Telkomsel, Indosat, Smartfren, itu semenjak tahun 2007 hingga sekarang. Bahkan beliau bercerita beberapa hari yang lalu tuh Bikhoir Group dinobatkan sebagai 5 kategori terbaik bestseller dari Smartfren untuk wilayah Jateng dan DIY. Kita sudah di tahun 2007 sering menjuarai. Jadi di tahun 2000 kalau kita best outlet seller itu kita sudah beberapa tahun ya. Pencapaiannya kita tidak hanya di Smartfren, di XL pun juga kita sering juara Jateng DIY, dan juga di provider lain misalkan Telkomsel, Tri, dan misalkan di Indosat pun juga sama. Jadi capaian kita itu bukan kali ini saja, melainkan sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya itu sudah, capaian kita sudah banyak sekali. Kebetulan alhamdulillah baru 3 hari yang lalu kita dapat reward dari Smartfren. Kita menjuarai 5 besar champion untuk area Jawa Tengah. Jadi saya sangat bersyukur sekali. Tidak ada usaha yang instan. Jadi semua butuh proses. Perjalanan saya dari 2005 sampai dengan 2021 itu sangat amatlah panjang. Memang kita kalau membandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain,
misal seperti Indofood atau Sritek yang harus 50 tahun berdiri kokoh. Nah, kita ini belum ada, sedikit sekali lah, masih seujung kukunya mereka. Kita hanya baru berdiri kurang lebih sekitaran 16 tahun atau 15 tahun terakhir ini, tetapi kita semangat untuk mengejar di 50 tahun ke depan kita akan berjaya di area Jawa Tengah. Keberhasilan beliau membangun usaha tidak puas kalau hanya stagnan di situ. Bahkan beliau berencana untuk membuka bisnis atau usaha yang baru lagi di bidang garment. Nah, ini bisnis terbaru saya, memang benar-benar fresh ya. Kita mau melangkah ke dunia garment, Om. Jadi kita ada namanya divisi Bikoir Fashion. Jadi Bikoir Fashion itu di dalamnya nanti dari hulu ke hilir kita akan tangani semua, mulai dari produksi sampai dengan penjualan kita akan tangani semua. Nah, mungkin nggak akan lama lagi kita akan buka namanya Bikoir Garment. Beda divisi dengan Bikoir Fashion Market. Jadi kita ada Bikoir Fashion Market untuk penjualan di online, tapi kita ada Bikoir Fashion Garment, Bikoir Garment yaitu untuk produksi. Nanti sebenarnya itu satu kesatuan tetapi berbeda divisi. Rencananya kita akan kembangkannya di sektor garment, yaitu fashion. Dari perbincangan kami dengan beliau, Om Didit kalau saya memanggilnya, saya sempat menanyakan awal mula memulai usaha itu seperti apa, Om, untuk perjuangannya. Jadi beliau bercerita di situ perjuangannya seperti ini gitu. Dulu 2005 kan mulai itu, dari 2006, jadi 2006 itu saya baru buka outlet di Baki, tepatnya di Kecamatan Baki, dekat dengan Kecamatan Baki. Nah, itu kita buka toko itu dari jam 6 pagi. Jadi buka toko, bangun tidur itu langsung ke toko jam 6 pagi kita buka untuk mendapatkan pasar pagi. Dan tutupnya itu nggak tanggung-tanggung, kadang paling cepat jam 11 malam, pernah juga jam 1 malam. Itu kita lakukan setiap hari, kontinu terus setiap hari. Karena apa? Saya yakin, saya punya keyakinan besar bahwasanya usaha yang saya rintis, usaha yang saya akan kerjakan ini akan berkembang pesat. Usaha yang besar tidak semuanya dilakukan dengan mudah seperti membalikan telapak tangan, tetapi usaha yang besar ini penuh dengan step, penuh dengan perjuangan yang keras, kerja keras adalah inti dari semua kesuksesan. Kemudian di sela-sela perbincangan kami, beliau juga sempat memberikan tips atau cara membangun usaha yang baik agar mencapai sebuah keberhasilan itu seperti apa. Harus dilandasi dengan keyakinan, harus tetap istiqomah, sabar, dan lain-lain. Beliau sempat memberikan tips itu kepada kita agar nanti siapa yang melihat konten video ini bisa menjadi inspiratif bagi teman-teman semuanya. Yang pertama memang kita harus benar-benar istiqomah ya dalam menjalankan suatu usaha, dan sabar, memang benar-benar ikhlas, dan tapi tetap harus punya jiwa optimis dalam mendapatkan atau ingin menuju pencapaian. Itu memang tidak sangatlah mudah. Kita harus sabar, kita harus tetap jaga mood kita untuk usaha. Jadi teman-teman jangan berkecil hati ketika kita nggak punya alasan tempat, itu sebenarnya akan saya patahkan di sini. Karena dulu memang 2005 saya dari lulus STM ya, dulu STM saya bekerja 2 tahun merantau, tetapi balik ke Jawa lagi, itu memulai usaha memang dari nol. Jadi tidak ada modal sama sekali, modal hanya Rp50.000, kita kembangkan, harus istiqomah, harus sabar, harus benar-benar fight ya, jiwanya harus fight, nggak boleh loyo, dikit-dikit loyo itu kita hilangkan lah. Jadi banyak guncingan, banyak makian itu kita anggap sebagai motivasi. Jadi tidak boleh ketika kita mendapatkan hinaan atau guncingan dari seseorang atau orang lain, nah itu membuat kita down. Justru malah kita jadikan sebagai motivasi kita untuk melangkah ke depan. Untuk tipsnya teman-teman ya seperti itu. Jadi semua melangkah dengan pasti, pelan-pelan, step by step. Memang harus di manage
usaha yang bagus adalah usaha yang bisa memanage waktu, memanage keuangan, memanage semua hal ya yang ingin dilakukan ke depan memang harus dimanage dahulu. Jadi tidak bisa langsung tiba-tiba dilakukan atau instan. Usaha yang besar, usaha yang kuat adalah usaha yang memang berpondasi kuat, berpegang teguh dengan keyakinan kita sendiri. Bahkan kami sempat menanyakan pula di puncak kesuksesan yang sudah didapat seperti sekarang ini, saya juga sempat menanyakan pada beliau, siapa sih orang yang berperan penting dalam kesuksesan beliau saat ini? Dan di situ beliau menyebut ibu. Orang yang paling berperan penting adalah ibu. Yang pertama adalah orang tua. Iya, ibu. Ibu orang yang berperan penting dalam kesuksesan beliau. Bahkan beliau menggambarkan bagaimana cara meyakinkannya kepada ibu, cara membuktikannya kepada ibu bahwa beliau atau usaha yang akan dijalankan ini, bisnis yang atau usaha yang dijalankan ini bisa berhasil. Beliau berusaha meyakinkan kepada ibunya, orang tuanya, dan alhamdulillah beliau bisa membuktikannya. Jadi orang tua saya memang dari awal itu tidak support oleh usaha saya sebenarnya. Tadi saya tidak menyalahkan orang tua saya, tidak mensupport. Karena apa? Karena saya waktu itu meninggalkan kerjaan saya yang setelah sudah 2 tahun saya bekerja, saya tinggalkan hanya untuk membuka counter pulsa, usaha kecil yang tidak tentu hasilnya. Jadi orang tua saya itu kenapa menyayangkan sekali kenapa harus ditinggalkan usaha saya. Padahal kerjaan saya sudah mendapatkan gaji, itu sudah pasti setiap bulan pasti mendapatkan gaji. Tapi kalau untuk counter pulsa ini kan kita nggak tahu hasilnya berapa dalam sebulan, berapa hasilnya berapa. Tapi saya tidak akan patah semangat, saya tidak melawan kehendak orang tua. Justru yang saya lakukan adalah meyakinkan kepada orang tua, khususnya mama saya, agar mama saya mendukung usaha saya. Terbukti berhasil ketika saya sudah mendirikan 3 outlet cabang. Saya kembali sowan ke tempatnya mama saya dan saya minta doa restu. Alhamdulillah beliau mau mendoakan saya dan merestui usaha saya. Dan sampai sekarang beliau tetap support doa, beliau tetap support cintanya, kasihnya kepada saya. Ibu yang disebut oleh beliau orang yang paling berperan penting dalam kesuksesannya. Kemudian waktu itu saya juga sempat menanyakan kalau ibu itu orang yang berperan penting dalam kesuksesannya. Kemudian saya menanyakan siapa orang yang berpengaruh dalam kehidupan dan kesuksesan beliau. Dan beliau jawab, untuk orang yang berpengaruh dalam kehidupan saya adalah istri saya. Bahkan beliau bercerita awal mula buka usaha waktu itu beliau masih pacaran sama yang sekarang istrinya ini. Bahkan dalam ceritanya itu beliau mengatakan layaknya orang pacaran yang semestinya misalkan malam minggu itu bisa untuk berpergian, berpacaran, tapi yang dilakukan oleh beliau berdua sama pacarnya yang sekarang menjadi istrinya ini justru malam minggu itu perginya ke toko, kemudian buka toko sampai larut malam, jam 11 malam, kadang jam 1 malam itu melakukan apa istilahnya jualan di situ. Bahkan pacarnya pun ikut membantu support untuk melayani customer yang datang ke warung itu gitu. Istri saya dulu kita merintis sama-sama. Jadi waktu sebelum menikah itu masih pacaran itu saya berkomitmen penuh dengan istri saya itu bahwa saya nanti suatu saat pasti kita akan menikah. Jadi kita tidak pacaran hanya sekedar main-main, tetapi pacaran untuk masa depan. Jadi mencari nafkah, mencari uang untuk nikah itu bareng-bareng istilahnya gitu. Dia support saya, bantu walaupun dia bekerja di tempat lain, tetapi dia tetap support toko saya waktu itu. Kalau malam minggu ya biasa, kalau mau malam minggu main-main gitu ya istri saya biasanya main ke toko sekedar ngobrol-ngobrol saja. Nanti kalau ada pembeli atau customer yang mau beli produk kita, ya tetap dia juga bantu jualan. Jadi sambil menyelam minum air, jadi sambil pacaran, sambil bantuin jualan. Nah seperti itu pendekatannya. Alhamdulillah istri saya sangat sabar, istri saya sangat mendukung penuh.
Hasil inilah buah dari kebersamaan saya dengan istri saya menciptakan Bikoir Group ini. Dan itu bentuk support yang luar biasa dari pacarnya waktu itu yang sekarang sudah menjadi istrinya beliau. Dari perbincangan yang kita lakukan dengan saudara Didit Ardianto yang dijuluki miliarder muda asal Sukoharjo ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya seperti apa yang disampaikan oleh saudara Didit tadi, untuk memulai sebuah usaha itu diperlukan sebuah perjuangan. Tetap istiqomah, sabar, tetap harus berjuang. Misalkan ada sebuah cacian, makian, hinaan, ataupun orang yang ingin menjatuhkan kita tetap jadikan itu sebuah motivasi kita, dan kita bisa membuktikan bahwa apa yang mereka katakan seandainya itu negatif, kita patahkan, dan itu akan menjadi motivasi kita untuk menuju sebuah keberhasilan dalam usaha itu. Dari kami Sekar Taman Multimedia untuk podcast pada hari ini, semoga ini bisa menjadi inspiratif untuk kalian semuanya. Tetap stay tune di channel Sekar Taman Multimedia dan tunggu podcast-podcast kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman nanti tidak ketinggalan upload video terbaru dari Sekar Taman Multimedia. Salam buat kita semua, sampai jumpa.